Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi pertemuan 14 mata kuliah pengantar ekonomi dengan topik pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Materi ini membahas permasalahan ekonomi mikro yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Pertama, kita akan membahas mengenai pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan meskipun sedang aktif mencari kerja. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang berpindah pekerjaan. Pengangguran ini dianggap wajar dan menunjukkan dinamika pasar tenaga kerja. Yang kedua, ada pengangguran siklikal yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi, misal saat terjadi krisis atau resesi sehingga perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi, seperti kalahnya produk lokal oleh produk impor atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang keempat, ada pengangguran teknologi, yaitu terjadi karena pengangguran mesin dan teknologi modern yang menggantikan tenaga manusia. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Selain itu, terdapat pengangguran terbuka, yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja. Ada juga pengangguran tersembunyi, di mana jumlah tenaga kerja melebihi kebutuhan. Selanjutnya, ada pengangguran musiman yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, serta setengah menganggur, yaitu bekerja tetapi jam kerjanya sangat terbatas. Adapun dampak dari pengangguran ini yaitu pengangguran berdampak besar terhadap perekonomian, seperti menurunnya pendapatan nasional dan pajak negara, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi sosial, pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, menurunnya keterampilan, sehingga ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Penyebab inflasi dapat terjadi karena permintaan masyarakat yang lebih besar daripada kemampuan produksi, atau karena kenaikan biaya produksi seperti upah tenaga kerja dan harga bahan baku. Adapun dampak dari inflasi, yaitu inflasi berdampak pada perekonomian dengan menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya ketidakpastian ekonomi, serta melemahnya investasi produktif. Bagi masyarakat, inflasi menyebabkan pendapatan real menurun, nilai tabungan berkurang, dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Adapun jenis inflasi, inflasi dibedakan menjadi inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi impor. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi terdiri dari inflasi ringan, inflasi sedang, dan hiperinflasi, yang biasanya terjadi saat krisis besar atau ketidakstabilan politik. Pengangguran dan inflasi tidak selalu bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar, sehingga pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan ekonomi. Jenis kebijakan pemerintah, yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintahan. Yang kedua ada kebijakan moneter, yang dilakukan oleh Bank Sentral melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Hubungan inflasi dan pengangguran, yaitu dalam jangka pendek, terdapat hubungan yang disebut kurva Phillips, yang menunjukkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ketika pengangguran menurun, inflasi cenderung meningkat dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, pengangguran dan inflasi merupakan masalah utama dalam perekonomian yang saling berkaitan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian penyampaian materi pengantar ekonomi pertemuan 14 ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.